Oke, selamat datang teman-teman di training copywriting for dropshipper. Sebuah training yang akan membahas secara spesifik tentang copywriting khusus untuk Anda para dropshipper. Namun tidak hanya untuk dropshipper saja, training atau panduan copywriting ini juga bisa digunakan oleh Anda pemilik toko online, penjual online atau broker online yang menjual produk-produk fisik khususnya secara online, baik itu produk sendiri maupun produk orang lain. Nah, kenapa saya spesifik membahas tentang dropshipper? Karena dropshipper ini adalah sebuah nama yang sangat familiar jika kita mulai berbisnis di internet, karena banyak sekali para guru-guru atau coach internet marketer yang selalu mengajarkan untuk mulai berbisnis online pertama kali melalui dengan sistem dropshipper. Nah, saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar apa itu dropshipper, karena dropshipper itu kan adalah orang yang melakukan dropship. Nah, dropship itu sendiri adalah sebuah metode pengiriman atau metode penjualan secara online. Artinya kita menjual barang orang lain dan mengambil selisih keuntungan dari harga jual dari pemilik produk tersebut. Nah, istilah umumnya adalah broker. Kita mengambil selisih keuntungan atau mendapat profit dari selisih keuntungan dari harga jual yang diberikan oleh penjual. Nah, saya tidak akan menjelaskan secara spesifik, kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang copywritingnya ya. Nah, kita akan masuk ke dalam slide teman-teman. Pertama-tama saya ingin memberikan disclaimer terlebih dahulu bahwa semua materi dan teknik copywriting dalam training ini bukan sebuah janji bahwa Anda akan mendapatkan hasil yang sama atau maksimal. Prinsip dalam copywriting adalah tes dan ukur dari setiap copywriting yang Anda buat. Kami tidak mengklaim bahwa semua materi dan teknik dalam training ini adalah teknik yang terbaik. Setiap saat akan ada perubahan-perubahan dalam proses copywriting itu sendiri. Oleh karena itu, Anda harus selalu beradaptasi, dan yang paling penting dalam copywriting itu adalah memahami audiens Anda sendiri. Oke, Anda bisa baca dan mendengarkan tadi penjelasan saya bahwa kunci dari copywriting adalah tes dan ukur. Dan dalam training ini tidak bisa memberikan jaminan bahwa Anda akan mendapatkan hasil yang sama dengan kami atau dengan yang lainnya, dengan member yang lainnya, kalau Anda tidak melakukan tes dan ukur. Oke, paham ya? Kita akan lanjut. Nah, apa sih copywriting? Saya ingin jelaskan dulu. Walaupun mungkin dari beberapa teman-teman sudah ada yang paham mengenai apa itu copywriting dalam dunia bisnis online ya. Apakah itu penting? Nah, menurut Wikipedia, copywriting is the act occupation of writing text for the purpose of advertising. Sekali lagi ya, purpose of advertising or other form of marketing. The product called copy or sales copy is written content that aims to increase brand awareness ya, and ultimately persuade a person, a group to take particular action. Jadi ada beberapa highlight yang saya merah di sini ya. Jadi copywriting itu menurut Wikipedia adalah tulisan teks yang tujuannya adalah periklanan, advertising. Nah, dan di mana tujuan akhirnya membuat pembaca atau mempersuasi orang atau grup mengambil tindakan yang kita inginkan atau mengambil tindakan yang kita mau. Oke, jadi ini menurut Wikipedia. Kemudian simpelnya menurut saya pribadi adalah copywriting adalah narasi atau bahasa berupa tulisan dengan tujuan dari sebuah iklan atau bentuk lain dari marketing, dengan tujuan akhir agar calon pelanggan mengambil tindakan yang kita inginkan. Ingat ya, menurut saya copywriting itu ada di akhirnya atau di finalnya, in the end, harus ada tindakan yang bisa dilakukan atau tindakan yang harus diambil oleh calon pelanggan yang kita inginkan. Artinya, kalau copywriting Anda tidak merujuk pada suatu tindakan atau tidak mengajak ke sebuah tindakan, maka itu saya pribadi tidak menyebut copywriting. Karena copywriting itu intinya adalah bagaimana cara kita membuat narasi atau kata-kata di mana orang yang membaca copywriting kita itu mengambil tindakan yang kita inginkan. Mengambil tindakan banyak ya. Bisa membeli, bisa mengklik, bisa memasukkan nama, email, atau bisa join di grup. Itu semua tindakan. Pokoknya particular action, apapun itu, copywriting tujuan akhirnya adalah agar calon pelanggan mengambil tindakan yang kita inginkan. Apapun tindakannya. Oke? Nah, tujuan copywriting. Yang pertama adalah melihat benefit produk dari sudut pandang lain. Jadi copywriting itu bertujuan agar narasi atau kalimat atau kata-kata yang kita buat bisa tersampaikan kepada pembaca
Jadi pembaca bisa melihat benefit dari produk kita itu dari sisi lain. Nah, caranya apa? Dengan menggunakan copywriting yang memang menjelaskan sisi lain dari benefit atau sudut pandang lain dari benefit produk kita. Oke. Yang kedua, meningkatkan brand awareness seperti yang tadi dijelaskan menurut Wikipedia bahwa tujuan adalah brand awareness, meningkatkan aware tentang terhadap brand kita secara tidak langsung. Kemudian yang ketiga, meningkatkan sisi emosional pembaca terhadap produk. Ingat, bagi saya pribadi pun, copywriting itu adalah bagaimana cara kita bisa mengangkat atau bisa membuat sisi emosional pembaca atau calon pelanggan kita untuk mengambil tindakan. Karena manusia itu akan lebih peka secara psikologis ketika sisi emosionalnya berbicara atau sisi emosionalnya yang diangkat, sehingga pembaca merasa bahwa produk ini nih gue banget gitu loh teman-teman. Oke, paham ya? Kemudian yang keempat adalah membuat pembaca segera melakukan tindakan yang diinginkan. Ingat sekali lagi, menurut saya pribadi, tujuan copywriting in the end akhirnya adalah bagaimana pembaca, orang atau grup mengambil tindakan yang kita inginkan. Entah itu membeli, entah itu mengklik link, join di grup, apapun itu, intinya copywriting adalah membuat si pembaca mengambil sebuah tindakan yang kita inginkan. Oke, nah itu saja dulu video pertama, kita akan lanjut ke video berikutnya.